Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Sukacita mengalahkan kelelahan. Sukacita mengalahkan kesedihan. Sukacita mengalahkan segalanya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat kita bersyukur, Tuhan memberkati kehidupan kita dengan begitu banyak mujizat-Nya. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah di dalam ibadah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkaulah kami yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang Kau berikan pada kami, kasih-Mu Kau berikan pada kami. Sungguh amat besar Tuhan, kami merasakannya. Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah ini. Bapa pimpin berkati, kami berdoa untuk para pelayan. Bapa pimpin berkati hamba-Mu, pemimpin pujian Bapa. Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, berkati pemain musik untuk bersama-sama membawa kami sukacita, meninggikan Engkau. Bapa, jalannya firman Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Bapa pimpin berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu, kuasai hamba-Mu. Terima kasih Bapa, jalannya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, kami mohon Bapa yang pimpin, Bapa yang berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus telah mati bagi kita. Itu adalah bukti kasih Tuhan terhadap kehidupan kita. Semua karena kasih-Nya. Berkat Tuhan begitu mengalir dalam kehidupan kita. Selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Syukur Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ini ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Bapa, buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, buat segala pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua orang percaya bersama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Shalom sahabat pecinta online, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Kembali lagi bersama kami GBIS Haleluya Palur untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, ku bangga nabi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, mari kita
sungguh baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saat Kau perlu Tuhan tahu, saat Kau minta Tuhan dengar, bahkan saat kita bersyukur Tuhan memberkati kehidupan kita dengan begitu banyak mujizat-Nya. Saat Kau perlu Tuhan tahu, saat Kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat Kau perlu Tuhan tahu, saat Kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat Kau perlu Tuhan tahu, saat Kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Syukur Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online, dan juga selamat pagi sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hari ini saya berada di Sekipan Tawangmangu, dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tadi telah menyanyi toh? Tadi telah memuji Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau izinkan kami untuk merayakan ibadah Paskah. Ibadah yang sangat luar biasa, yang akan menjadi landasan kehidupan kami. Engkau telah bangkit, Engkau telah menyelamatkan kami, dan kami mengundang Engkau ada di dalam hati kami. Berbicaralah Tuhan, ajarlah kami, didiklah kami, agar kami makin mengerti firman-Mu, dan firman-Mu inilah yang menjadi penerang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk menyampaikannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Kita saat ini merayakan Paskah. Paskah
merupakan peristiwa yang luar biasa. Paskah Perjanjian Lama memperingati bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Paskah Perjanjian Baru memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang tidak ada duanya di dunia ini. Karena Yesus mati dan Yesus bangkit. Dan kebangkitannya ini yang membuat kita dapat menikmati segalanya. Memang ada beberapa cerita tentang orang mati yang bangkit. Contohnya anak perempuan Sunem terdapat di 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-35. Itu dikatakan anak perempuan Sunem ini didapat dari doanya Nabi Elisa. Tapi akhirnya mati. Sang ibu mencari Elisa. Begitu ketemu, dia berangkat ke Sunem dan dibangkitkan. Lalu ada juga janda Sarfat. Kalau ini Nabi Elia. Nabi Elia yang telah ditolong oleh janda Sarfat untuk tinggal di rumahnya 3,5 tahun. Tiba-tiba anaknya mati. Nah, tetapi Elia berdoa kepada Tuhan dan anaknya dibangkitkan. Akhirnya dia bangkit, menjadi gede, menjadi tua, mati juga. Nah, sekarang dalam peristiwa Paskah Perjanjian Baru, Yesus jelas-jelas mati. Dan matinya Yesus bagi kita sebut sebagai Jumat Agung. Yesus benar-benar dikubur di kuburan Yusuf Arimatea. Lalu ditutup dengan batu yang besar. Dijaga oleh para prajurit. Nah, apa yang terjadi? Kita akan belajar tentang wanita istimewa. Wanita istimewa ini dalam Alkitab disebut namanya Maria Magdalena. Apa keistimewaan Maria Magdalena? Maria Magdalena ini seorang wanita yang dirasuk oleh 7 roh jahat. Lalu ketemu dengan Tuhan, lalu didoakan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, 7 roh jahat itu keluar dari kehidupannya. Maria menjadi wanita yang tidak dirasuk lagi oleh roh jahat, menjadi murid Yesus yang taat, murid Yesus yang istimewa. Kenapa? Karena Maria Magdalena ini bersama dengan beberapa Maria, dengan beberapa wanita. Dia selalu mengikuti kemana Yesus berada. Dia mendapatkan pelajaran-pelajaran dari apa yang diajarkan Yesus. Dan dia mulai menerapkan sedikit demi sedikit. Nah, dari Yohanes 19 ayat 25, pada saat Yesus disalib, murid-murid yang 12 itu lari terbirit-birit, tetapi yang namanya Maria Magdalena ini ada di dekat salib itu. Dia menyaksikan Yesus. Dia tidak takut dengan tentara. Dia tidak takut dengan kerumunan massa yang semuanya itu membenci Yesus. Maria ada di situ. Lalu setelah Yesus dikubur, pada ketiga hari kemudian, pada minggu pertama, di kegelapan atau hari masih gelap, Maria sudah berangkat ke kubur Yesus. Karena cintanya kepada Yesus, dia kepingin memberi bunga kepada mayat Yesus. Nah, dia tidak mikir di sana ada tentara. Dia tidak mikir ini hari gelap. Dia tidak mikir itu ada batu yang besar. Andai kata dia berpikir, dia tidak jadi. Tetapi karena dia cinta pada gurunya, tidak mikir.
Tidak sejauh itu, pokoknya dia berangkat. Sampai dikubur, dia lihat batu sudah tergolek. Maria melongok ke dalam, tidak ada mayat Yesus. Dia lari kembali ke Yerusalem. Dia ngomong dengan teman-temannya, dia ngomong kepada para murid. Dan akhirnya berangkatlah Petrus dan Yohanes. Ternyata Petrus itu lari kalah cepat dari Yohanes. Yohanes sampai dikubur Yesus, dia hanya melihat kain peluh sudah tidak ada di tempatnya, lalu kain kafan sudah tergulung, lalu dia balik. Petrus berangkat sampainya lebih akhir. Dia masuk ke kubur Yesus, dia ketemu dengan dua malaikat. Dan dua malaikat itu bertanya, kamu mencari siapa? Saya mencari Yesus. Dia tidak ada di sini. Lalu dia balik. Tetapi Maria Magdalena, dia tidak. Begitu dia sampai di sana, dia menangis. Dia rindu sekali. Dan dia kepingin ketemu. Walaupun Yesus sudah jadi mayat, aku kepingin ketemu. Nah, karena dia itu cinta dengan Tuhan. Dia adalah wanita yang luar biasa. Selama hidup Tuhan dia ikut. Waktu Tuhan disiksa dia ada. Disalib pun dia ada. Kematian dia ikut. Dikubur dia ikut. Maka wanita istimewa ini begitu melihat kubur kosong. Hatinya gundah. Marah. Bingung. Lalu di tengah kemarahan, kebingungan, dan kegundahan ini, dua malaikat menemuinya. Yohanes 20 ayat 13 sampai 17. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah kegundahannya, tetapi Maria cintanya kepada Yesus luar biasa. Maka malaikat menemui dia dan bertanya, Ibu, siapa yang kamu cari? Dia mengatakan bahwa mayat Tuanku, mayat Tuhanku telah dicuri orang. Tolong, di mana dia diletakkan? Lalu dia menoleh ke belakang, hati masih gundah, hati masih marah, hati masih jengkel. Dia menoleh ke belakang dan Yesus ada di sana. Menjelaskan tentang apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu marah, Bapak Ibu gundah hatinya, sedih hatinya, Yesus tidak mau. Kita tidak dapat melihat Yesus. Yang walaupun Yesus ada di samping kita, yang walaupun Yesus ada di depan kita, tetapi karena kegundahan hati, karena kemarahan, karena kejengkelan, kita tidak melihat Yesus. Inisiatif yang luar biasa. Yesus bertanya lagi, Ibu,
siapa yang kamu cari? Maria tetap tidak dapat mengenali Yesus. Tapi begitu Yesus memanggil dia, Maria, Maria terperanjat. Dan itu suara guruku. Nah, untuk mendengar suara Tuhan membutuhkan kejernihan hati. Lalu dia menengok ke belakang. Lalu Maria merasa senang sekali. Dia ingin memeluk gurunya. Tapi sang guru mengatakan, jangan Maria. Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Pergilah aja kepada teman-temanmu. Beritahu mereka bahwa aku sudah bangkit. Nah, perintah Yesus kepada Maria merupakan peringatan yang luar biasa, merupakan pendidikan yang luar biasa. Begitu mendengar, begitu melihat, begitu tahu Yesus bangkit, hati Maria penuh sukacita. Dan kesukacitaan inilah yang mengalahkan segalanya. Sukacita ini mengalahkan kelelahan. Bayangkan dari Yerusalem, kalau pergi ke kubur Yusuf Arimatea, itu jalannya naik, harus lewat Bukit Golgota, harus turun ke lembah untuk sampai ke kubur Yusuf Arimatea. Begitu batu sudah tergolek, dia lari, Maria lari dari guanya Yusuf Arimatea ini, dari kubur Yesus ini, dia lari ke Yerusalem, ke tempat teman-temannya berada. Petrus lari ke sana, Yohanes lari ke sana, Maria ikut ke sana lagi. Sudah jalan 1 PP. Ya. Begitu batu tergolek, dia balik. Jalan lagi, berarti sudah 2 PP. Sekarang Maria disuruh baliklah ke tempat saudara-saudaramu. Katakan kalau aku sudah bangkit, aku akan menemui mereka. Dengan sukacita dia lari, dengan sukacita dia datang kembali ke Yerusalem, menemui Petrus, menemui Yohanes, menemui Yakobus dan teman-teman yang lain. Nah, sukacita mengalahkan kelelahan, sukacita mengalahkan kesedihan, sukacita mengalahkan segalanya. Dari Paskah ini, dari kejadian Maria ini, Tuhan kepingin kita berpikir, kalau kamu ingin hidup sukses, kalau kamu ingin menikmati hidup di dalam Tuhan, kalau kamu ingin pertolongan-pertolongan Tuhan ada di dalam kehidupanmu, belajarlah hidup penuh sukacita. Karena kalau kita susah, Tuhan ada di depan kita pun kita tidak tahu. Kalau kita jengkel, Tuhan ada di samping kita pun kita tidak gubris. Kalau kita benci, apalagi Tuhan tidak nampak dalam hidup kita. Pelajaran Paskah hari ini, kedukaan boleh muncul dalam kehidupan kita. Pencobaan boleh ada, silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi pelajaran yang Tuhan ajarkan, jangan dihadapi dengan kedukaan. Jangan dihadapi dengan ketakutan. Jangan dihadapi dengan kejengkelan. Yesus bangkit supaya kamu hidup penuh sukacita. Karena di balik segala kesulitan hidup, Yesus ada bersama dengan kita. Hari ini kita belajar sukacita mengalahkan segalanya. Sukacita yang Maria telah lakukan di dalam kehidupannya ini membuat
kubur tidak terpikirkan, membuat segala kesulitan tidak terpikirkan, dan dia lari ke Yerusalem untuk mengabarkan Injil. Jadi jika Bapak Ibu kepingin menikmati hidup, Paskah hari ini adalah Paskah yang membuat kita sukacita. Yesus bangkit, dan kebangkitan Yesus mengawal kehidupan kita, sehingga kita selalu hidup penuh sukacita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang telah memberkati kami dengan berkat sukacita. Perayaan Paskah hari ini adalah perayaan sukacita yang menghilangkan segala keluh kesah hidup kita, yang menghilangkan sakit penyakit kita, yang menghilangkan ketakutan kita, karena kami tahu Engkau ada di belakang kami untuk memberikan segala pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita meninggalkan ibadah, perhatikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Yang pertama, GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite. Bapak Ibu, jemaat yang lama tidak datang, sekarang kami mengundang jemaat, silakan datang untuk mengikuti ibadah onsite. Bagi Bapak Ibu yang sering kali mengikuti ibadah online dan ingin mengikuti ibadah onsite di GBS Haleluya Palur, ibadah raya untuk umum mulai jam 9. Ibadah sekolah minggu mulai jam 7. Dan pendalaman Alkitab di GBS Haleluya Palur Selasa jam 6 sore. Tapi online tetap ada. Online tetap ditayangkan. Hanya sekali lagi yang kepingin datang onsite, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk datang. Nah, ibadah Perumnas Palur sudah akan diadakan pada selesai Lebaran. Kita akan mulai mengadakan ibadah cabang Palur. Kita juga akan mulai setelah Lebaran nanti permata. Ada permata 1, 2, 3, 4. Nanti kita akan kumpulkan, lalu kita akan adakan ibadah permata. Bapak Ibu kepingin masuk kelompok mana? Yang kedua, di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Kalau Bapak Ibu bicara satu dengan yang lain, pakailah masker. Kalau Bapak Ibu bicara satu dengan yang lain, agak diberi jarak. Kalau Bapak Ibu pulang ke rumah atau mau masuk ke rumah seseorang, cucilah tangan. Ini protokol kesehatan yang resmi datang dari pemerintah. Terus ibadah online tetap akan ditayangkan. Hanya kami mohon dengan hormat Bapak Ibu, tolong ibadah online di like. Lalu tolong ibadah online dikomentari. Dan ibadah online di-share. Kalau Bapak Ibu berkenan, satu HP dapat share 5 orang. Supaya berita Injil ini terus menerus sampai ke seluruh muka bumi ini. Doakan agar kru dan alat-alat sehat terus. Krunya sehat, alatnya juga tidak rusak. Sehingga ibadah online terus maju. Kami menantikan kehadiran Bapak Ibu. Kami juga memohon doa dari Bapak Ibu agar ibadah online dapat menjadi berkat. Nah, mari kita akhiri ibadah. Kita akan naikkan syafaat kita.
Kami mohon Bapak Ibu walaupun online mari kita berdiri. Terima kasih Bapak, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami semuanya Tuhan. Tuhan, kami umat pilihan Tuhan, umat yang diselamatkan oleh Tuhan. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi ini semua pemberian Tuhan yang tidak bersyarat. Kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman pagi hari ini. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Biarlah Engkau berkati lebih lagi agar banyak orang-orang yang lagi diselamatkan, lebih banyak lagi mengenal akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, berkati semuanya Tuhan, berkati kehidupannya. Dan Tuhan, pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini bangsa kami boleh mengalami penurunan COVID-19 dari pandemi menjadi endemi, dan kami boleh mengatasi setiap kuasa-kuasa penyakit dari COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan kami melakukan dengan setiap protokol kesehatan, percaya kami akan mengatasi COVID itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan para pemimpin bangsa kami, yaitu Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh para menteri dan jajarannya. Tuhan berkati, biarlah Tuhan para pemimpin kami dengan memimpin dengan keadilan, kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Berkati Presiden dan Wakil Presiden, aparat pemerintahan, menteri, dan semua aparat daerah, bupati, wali kota, dan juga gubernur sampai RT RW. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dengan berkat-Mu yang melimpah, keselamatan yang melimpah untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang luar biasa. Kebangkitan-Mu menyemangati kami dan membuat kami ingin selalu memberitakan tentang hebatnya Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Engkau punya kuasa yang luar biasa, bahwa bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Maka kami bersyukur, Engkau telah menjamah Pak Paulus Sugito, Engkau telah menjamah saudari kami Lili, Engkau telah menjamah Ibu Bambang, Engkau telah menjamah Ibu Ratmi, Engkau telah menjamah Bapak dan Ibu Sriono. Mereka tinggal menunggu kesembuhan yang maksimal. Maka biar iman mereka tumbuh di dalam nama-Mu, dan dalam nama Yesus terimalah kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk Oktavianus Indrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. Kami percaya, kami berdoa untuk Naomi yang menginginkan pemulihan jantungnya. Kami berdoa untuk mama dan eyangnya Ua yang dioperasi karena kecelakaan. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Setyo Purnomo yang jatuh dan kakinya sakit. Harapan kami, Tuhan jamah, dan dengan jamahan-Mu mereka sembuh dan dapat beraktivitas dengan baik. Kami berdoa pula untuk Pak Indro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Isbianto dan Bumbing. Jamah iman percayanya, agar iman percayanya tumbuh dan mereka menikmati kemurahan-kemurahan Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah online kami. Tapi kami percaya Engkau curahkan berkat-Mu. Engkau buka tingkap-tingkap langit-Mu. Dan berkat-Mu kami nikmati. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu.
Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.